Qadiriyah, Naqsyabandiyah. Semoga 2 tahun lalu memang saya suka bikin syair, tapi 2 tahun ini sudah nggak buat ya. Itu bisa 3 halaman dan itu pakai sajak-sajak. Namun karena nggak dilatih munfailun tidak hanya puas dengan sekedar wirid, beliau juga mengulik-ulik warid, sehingga di antara wakil talqin satu yang kontroversial, semoga beliau ini dipecat oleh kawannya, tapi batalin kawan. Saya kira terjadi itu cuma di kalangan pejuang aswaja, tapi juga terjadi di pengemban amanah talqin, bahkan mursyid. Itu pertanda apa? Di silsilah Naqsyabandiyah kita ada seorang imam mujaddid namanya Sayyid Ahmad Al-Faruqi. Kalau khataman pasti baca Fatihah ke beliau. Maka TQN itu Naqsyabandiyahnya Mujaddidiyah. Jalurnya apa? Naqsyabandiyah Mujaddidiyah. Itu nggak ada kholwat arba'inat, nggak ada kholwat 40 hari, nggak ada. Karena kholwat 40 hari ijtihad ilhamat daripada Maulana generasi setelah beliau. Maka orang-orang Naqsyabandiyah Khalidiyah tidak boleh merendahkan orang Mujaddidiyah di kampung dalam TQN yang lain. Ahmad Al-Faruqi dia punya anak banyak karena istrinya banyak. Ente jangan salah paham, aneh bukan ngomong itu. Anak tertuanya namanya Syekh Muhammad Sa'id, nama rohaninya Khazinur Rahmah. Beliau sendiri yang ngasih. Itu kutub Qadiriyah di Hindia. Sedangkan anak tengahnya namanya Muhammad Maksum, itu menjadi kutub Naqsyabandiyah di India. Jadi dari rahim, dari benih beliau, dari rahimnya lahir 2 kutub, satu Qadir, satu Naqsyabandi. Terus sekarang kalian berantem. Ada orang tarekat berantem, ya maklum. Kalau sudah bertasawuf, orang nggak berantem lagi. Ya, kalau orang bertasawuf nggak berantem, tapi orang thariqat berantem. Semua thariqat berantem, nggak ada enggak. Sampai di Mekah dulu berantem, debat antara Syekh Ismail dan pengikut beliau yang Naqsyabandiyah Khalidiyah. Itu orang Sumatera Barat, tapi Syekh di Mekah. Dengan jalur kedua Syekh Muhammad Zawawi. Syekh Muhammad Zawawi, beliau bukan Khalidiyah tapi Muzhariyah. Naqsyabandiyah Muzhariyah. Tapi apa kata Sidi Ahmad Al-Faruqi? Ini yang kita mau ambil. Ini ajarannya Syekh Abdul Qadir Jilani, ini ajarannya Imam Bahauddin, ini ajaran para sadah ahli thariqah Naqsyabandiyah ataupun Qadiriyah. Wirid menyebut dengan lisan di alam nyata, baik jahar ataupun sedikit dilirihkan. Ujungnya baru zikir khafi, zikir qalbi. Tapi di Naqsyabandiyah ataupun di Qadiriyah, orang baru belajar zikir langsung masuk ke alam amri, yaitu di qalbu. Ini oleh-oleh siang ini saya akan, kalau pakai sorban nanti malam, kalau ini halal bihalal pakai baju.
Apa kata beliau? Ahmad Sirhindi, al-insan kawan. Ini terjemahan dari bahasa Persinya. Manusia itu terdiri dari dua alam. Ini depan saya insan bukan? Insan? Ini manusia bukan? Serius? Halo, yang enggak manusia angkat tangan. Alhamdulillah enggak ada. Al-insan terdiri dari dua alam yang disebut dalam Al-Quran, lahul khalqu wa lahul amru. Allah ini meletakkan dua alam dalam diri kita. Itu kumpulan dari semua alam. Alam itu yang tertulis 18.000, yang enggak tertulis banyak. Berapa yang tertulis? Dalam satu alam ada 1000 alam. Kaliin aja. Makomat berdasarkan alam-alam itu. Maka kalau orang cari makom, dia baru sampai di alam. Kalau masih cari makom, baru sampai di alam. Alam pertama, alam surat yang lain, inni khaliqun basharan min tin. Inni, sesungguhnya aku. Nih Allah langsung berkalam. Ya, Allah yang kalian bayang-bayangkan tangan gitu. Seandainya itu terjadi, Allah lebih dulu tahu atau tidak tahu? Terus kenapa ustadz-ustadz hari ini sok tahu lalu harus wajib mentakwil? Tidak wajib, Pak. Mentakwil itu kalau sudah kena penyakit, namanya penyakit tasbih, menyerupakan Allah. Oke, kalau belajar akidah sifat 20 atau akidah 50, ada satu ayat pamungkas, surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa sepertinya sesuatu pun. Jika tidak ada yang serupa Allah, kita ini benda, Allah ini bukan benda. Kita ini benda hidup, Allah bukan benda hidup. Setiap benda butuh tempat. Setiap benda butuh ruang dan waktu. Allah bukan, maka Allah tidak ada kaki. Allah itu bukan benda, Dia Sang Maha Hidup, sumber semua hidup. Jika disebut tangan, bukanlah benda. Jika disebut betis, bukanlah benda. Jika disebut bersemayam di atas aras, bukanlah zat yang qadim menempel kepada yang hadis yang baru. Hancur dia, mustahil. Terus gimana? Allah sudah Maha tahu, maka tidak perlu ditakwil. Sebut saja tangan Allah, tidak ada masalah. Yang penting tidak membayangkan tangan. Kalau orang baiat talqin, dibacakan ayat yadullah aidi, Allah di atas mereka. Tahu bahwa tangan Allah bukanlah jemari, bukanlah terdiri dari kulit. Enggak takwil. Inilah penjelasan Imam Labbad dari dahulu dan lain sebagainya. Maka saya yang dulu ikut mentakwil, sekarang sudah tidak takwil. Terus apa? Makna kepada Allah, Allah lebih tahu maknanya. At-taslim, menyerahkan makna kepada Allah. Istirahatlah kita, otak kita istirahat. Sudah, ketika disebut wahai Adam, aku cipta engkau dengan tanganku, itu maksudnya apa? Kalau saya bertamu ke rumah Pak Kiai Bu Nyai, itu Bu Nyainya ngomong gini, Buya, ini langsung kue saya buat dengan tangan saya sendiri. Itu maksudnya apa? Maksudnya apa itu? Langsung spesial. Itu maksudnya. Maka ketika disebut khalaqtuka biyadai,
Ba di situ ba ikhtisas. Mungkin jarang ahli nahu karena ini bukan bagian nahu. Barang jarang menyebut. Ba ikhtisas, taksis, bukan taksis, ikhtisas. Apa arti ikhtisas? Allah mengistimewakan. Aku benar-benar istimewakan penciptaan Adam. Tapi ada yang sedikit mengerikan, hadis sahih. Innallaha khalaqa Adam ala suratir Rahman. Sahih. Ini hadis favorit Buya ini. Ya. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam ala suratir Rahman. Dalam surah Rahman. Apa berarti surah? Sad. Surah itu rupa, konsep. Ar-Rahman yang maha pengasih. Apa Allah punya rupa? Hadis ini sahih. Akhirnya sebagian teman-teman kita aswaja mengikuti jalan Mu'tazilah. Mereka takwil lagi. Allah mustahil punya surah. Tidak belajar tasawuf. Karena tidak belajar tasawuf. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah kalau mau mengatakan ini surahku, suka-suka Allah. Bukan berarti itu Allah punya rupa. Tapi tiada satu rupa pun kecuali itu pengejauhan tahan dari nama dan sifatnya. Perbuatan Tuhan yang maha pengasih. Sesungguhnya Allah ciptakan Adam dalam suratul Rahman, dalam rupa yang maha kasih. Bukan berarti Allah ini punya rupa seperti yang dibayangkan makhluk, tidak. Itu namanya mazhar. Apa namanya? Satu kali Rasulullah SAW mengatakan, Ra'aitu Rabbi fi surati syabin amrad. Hadis Sahih Muslim. Saya ingat hadis Sahih Muslim. Yang ngerti bahasa Arab tolong terjemahkan. Ra'aitu Rabbi. Terjemahkan. Aku melihat Tuhanku fi surati, dalam rupa syabin amrad, pemuda syab amrad, pakai dal. Apa artinya? Pemuda yang belum tumbuh jenggotnya. Orang Arab kalau belum tumbuh jenggotnya lebih cantik daripada perempuan. Maaf nih ibu ya. Orang Arab kalau belum tumbuh jenggotnya, kumisnya, kulitnya itu lebih cakep daripada perempuan. Maksud Rasulullah menyebut begitu, Ra'aitu Rabbi fi ajmal asya, fi ajmalil mazahir. Aku melihat Allah dalam penampakan yang sangat indah sekali. Disebut di situ surati Amrad, Syabin Amrad. Apakah Allah berupa laki-laki, pemuda? Bukan, itu namanya mazhar. Apa namanya? Mazhar. Makanya ada Al-Jili menyampaikan kaidah, jika Allah bermazhar, berzahir dengan nama sifat dalam bentuk perbuatannya, maka fihi tashbih, maka mungkin terjadi penyerupaan. Yang serupa itu perbuatannya, hasil perbuatannya, bukan zatnya, bukan namanya, bukan sifatnya, hanya penampakan perbuatannya. Ada yang kedua namanya tajalli. Apa namanya? Tajalli. Apa arti tajalli? Nanti saya request panitia ada iPad atau apalah ya, nanti kita coret-coret di bawah, tampilkan ke ini nanti malam ya. Panitia silakan yang ahli IT, biar nanti ini matanya udah mulai bingung ini ya. Ini kajian berat? Enggak berat. Ini kajian ringan Pak. Orang udah bahas 5 abad lalu, masa masih berat? Teknologi aja ada kemajuan, Nokia aja ada ketinggalan, betul? Masa teknologi zahir ada kemajuan, teknologi batin nggak ada kemajuan? Jadi kalau orang ngaji ma'rifat, harus ada ma'rifat baru yang muncul. Harus ada ma'rifat baru yang dikonsepkan ulang.
Kalau enggak, berarti kiamat sudah. Jadi selama masih ada alam terkembang, terbentang, wali Allah tidak pernah berkurang. Walaupun wali meninggal, itu langsung Allah ganti. Setiap saat ada wali Allah 124.000 setiap detik. Jadi kalau mursyid meninggal jangan nangis, putus asa, biasa aja ya. Ini yang saya sampaikan kemarin ya di depan beberapa ulama ya, majelis ulama di Jawa Timur ya, di Sidoarjo. Kalau berguru ke orang yang akan mati atau sudah mati, sedih kita kalau berpisah. Saya kasih pertanyaan kemarin para kiai, itu loadingnya lama, setengah jam baru bisa jawab. Adakah selain Allah yang hidup tidak pernah mati? Ada nggak? Ada Pak? Nggak ada? Ini Ghazaliannya kurang sahih ini ya. Katanya Jam'iyah Thariqah kita ngikutin manhaj Imam Ghazali. Betul nggak? Itu cuma buah bibir Jam'iyah Thariqah aja itu. Pengurusnya aja nggak ngaji Ghazali, mursyid-mursyidnya nggak ngaji Ghazali, akhirnya nggak paham manhaj Imam Ghazali. Begitu kita jelaskan suatu hal yang menurut mereka baru, padahal nggak baru, mereka bilang, oh itu sudah sesat. Ada orang tarekat ngomong sesat-sesat Pak. Kita ngomong sesat konteksnya konteks akidah. Kalau dalam bab tasawuf tidak ada orang sesat, yang cuma kamil, wasil wa ghairu wasil. Orang yang sampai dan belum sampai, orang yang sempurna yang belum sempurna. Masa mursyid ngomong sesat? Ente nggak usah jadi mursyid, ngaji pengajar akidah aja. Kalau nggak, bajunya harus banyak. Jadi pengajar akidah iya, jadi mursyid iya. Ini jadi panitia kebenaran. Ayo saya ulang lagi pertanyaan. Adakah selain Allah yang bersifat hidup tidak pernah mati? Ada nggak? Tidak akan mati? Nggak ada Pak? Waduh gawat ini. Ini siapa sih yang ngaji Ghazali di sini? Hah? Kitab kecil aja, nggak usah gede-gede. Risalah Ladunia, Kimia Sa'adah. Hah? Nggak usah Ihya Ulumuddin, ketebelan 4 jilid. Nggak ada? Nggak ada? Waduh. Ini mau marah magrem nih. Orang tarekat nggak tahu bab ini, bahaya. Bahaya kalau mursyidnya mati, dia putus asa nanti, goncang dia nanti. Harus tahu bab ini. Punya wirid, punya mursyid, punya wakil talqin, tapi nggak ngerti bab ini, gurunya meninggal, goncang itu. Mursyid-mursyid, kiai-kiai, masyayikh datang ke Abu Yazid, nanya bab ini. Wahai Tuan Syekh Abu Yazid, kalau silsilah Naqsyabandiyah kan ke Abu Yazid, silsilah Qadiriyah ke Junaid, lebih tua Abu Yazid. Wahai Abu Yazid, ya Aba Yazid, guru kami sudah mati. Mata Syekhuna, guru kami sudah mati. Apa jawaban beliau? Itulah bodohnya kalian ya? Akhaztum ulumakum an maitin an mayitin. Kalian berguru kepada yang mati dan akan mati dan telah mati. Gimana maksudnya nih? Ente jangan salah paham. Ini Abu Yazid yang ngomong, bukan Ar-Razi yang ngomong. Kalau Ar-Razi yang ngomong, ente bisa nentang-nentang dikit lah ya. Abu Yazid, Sayyidut Taifah, wali Ghaus di zamannya, wakilnya Rasulullah di zamannya. Kalau beliau berkalam begini, ini sir al-Muhammadi, sir Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana Pak? Ini sudah mulai ada yang menebak-nebak ini, hampir-hampir benar, tapi tak salah. Ya udah, biar lebih oke. Kita mundur ke belakang. Alam tadi ada berapa? Alam tadi ada berapa? Dua. Yang baru saya jelaskan
baru alam khalq. Alam kedua alamul amr. Apa arti alam? Kullu mawjudin siwah, segala sesuatu yang maujud selain Allah. Berarti yang maujud itu tidak hanya dicipta, ada yang khalqi, ada yang amri. Ini Allah sendiri yang mengatakan lahul khalqu wal amru. Dia memiliki ciptaan, dia memiliki amr, urusan rahasia. Maka al-mawjud imma khalqi wa imma amri. Ya, ada anak-anak aswaja yang lebih muda, ada yang lebih tua, itu ngejek saya begini, si Rozi katanya meyakini selain Allah ada yang tidak dicipta, berarti ada tandingan selain Allah. Ma ajhal hadzal rajul al-qail, ya, itu bahasa Arabnya biar keren. Kalau bahasa Gus Miftahnya GOBL jangan diterusin. Katanya orang Lampung kan dia. Nah. Allah berkalam, ada maujud yang dicipta, ada maujud yang tidak dicipta tapi amri. Jadi al-maujud maujudani. Wujud itu ada dua, yang wujud itu ada dua. Jangan ente buat kaidah-kaidah sendiri. Selain Allah makhluk, itu salah. Selain Allah maujud diadakan, itu beda nggak? Bedakan wujud dengan maujud. Wujud itu sifat nafsiyah. Kalau maujud diadakan, diberi sifat wujud. Nyambung? Yang diberi sifat wujud dua, satu dicipta dengan tangannya sendiri, yang kedua nafsi, min amri, min ruhi, aku hembuskan, aku tiupkan padanya rohku, bukan zatku. Orang menghembus, yang dihembus apa? Nafas. Maka roh itu bisa diartikan nafas, an-nafas ar-rahmani. Itu di kitab, itu versi kitab. Kalau bahasa kita, Allah hembuskan, itulah yang disebut ruh kita. Jadi kalau bahasa hakikatnya apa? Ar-ruhu nafkhullah, al-sirru sifatullah, al-qalbu ismullah, al-jawarihu al-abdan az-zahir fi'lullah. Ruh itu pengejawantahan dari hembusan Allah. Sir itu pengejawantahan mazhar sir, tajalli daripada sifat Allah. Qalbu itu tempat menyebut-nyebut nama Allah. Kalau Buya lagi talqin, yang disuruh nyebut qalbu apa lisan? Qalbu disebut zikir khafi. Kalau yang disuruh lisan disebut zikir jahar. Zikir jahar zikirnya apa? La ilaha. Kalau zikir qalbu, mengerikan itu. Ya. Ini TKN sini agak beda sedikit hawanya dengan Al-Hanif, Abu ya. Kalau Al-Hanif zikirnya paling banyak hu. Kalau TKN Abah Hanom paling senang Allah Allah dan la ilaha illallah. Padahal sama-sama TKN tuh, sama-sama rendang, sama-sama orang Padang. Beda resto, beda rumah makan, udah beda rasa. Kalau Lampung makanannya apa? Serwit, sama-sama serwit. Serwit di Pondok Arafah lain dengan di Simpang 4. Nggak tahu Simpang 4 di mana tuh. Sama-sama serwit, nama sama, yang bikinnya beda, ahwal dan rasanya beda. Sama-sama TKN, jangan disama-samain. Maka kalau orang Pondok Arafah ke Al-Hadif, jangan bilang, "Buya, itu kenapa tuh orang gila tuh ya?" Jangan begitu. Saudara kita punya ahwal sendiri. Orang Al-Hadif kesini juga ngomong, kayaknya orang belum usul-usul tuh. Kok nggak ada teriak-teriakan? Enggak, beda hal. Beda hal. Dan Allah Maha Kaya. Allah mau mengusulkan orang bisa dengan dia, bisa dengan teriak, bisa dengan hanya faham, hanya dengan angguk-angguk, hanya dengan menatap, hanya dengan tasdik percaya. Suka-suka Allah.
Suka-suka ke Masjidil Haram berubah jadi malaikat gak? Halo setan, halo setan. Setan kalau masuk Masjidil Haram malaikat gak? Beneran? Emang situ kenal sama setan? Jangan salah, setan itu ada setannya juga, dia lebih canggih dari kita. Nih mohon maaf nih, kayak Abu Rusfi, kalau gagal setan, lagu beliau itu setannya sekolah lagi, karena setan belum boleh mati sampai ila waktin maklum, waktu yang ditentukan Allah. Kapan itu wallahu alam. Bedain dengan jin, bukan jin, ini syaitan. Syaitan itu lebih tua daripada jin. Dia dicipta, dia dari zulmat gelap, Rasulullah nur. Habis nur dicipta, langsung Allah cipta gelap. Belum ada jin, belum ada malaikat. Jadi syaitan itu tua dari malaikat. Maka Harut waktu syaitan juga. Alam ada dua, suatu yang maujud selain Allah, maka al-maujud diadakan dengan cara dicipta, yang diadakan dengan yang dihembuskan bukan zat tapi maniyah, hembusan kasih sayang Allah, rahasia Allah. Maka siapapun yang ada ruh dalam dirinya, pasti dia kasih sayang kepada semua makhluk. Pasti seorang perempuan PSK, orang hari ini pelacur, lonte, terserah itu jelek-jelek kalian lah itu. Kadang hatinya lebih mulia daripada seorang torikot, seorang aswajaan, seorang kopiahan sorbanan. Kenapa? Kalau kiai, orang sorbanan, orang kopiahan, ada kucing datang, gitu gak? Benar gak? Kita lagi makan, diusir kucingnya. Kalau anjing datang, kudisan. Perempuan yang dianggap orang pelacur ini, dianggap orang punya pekerjaan paling hina ini, dia lihat ada anjing kudisan aus kurus, udah naik ke atas. Dulu nggak ada air keran, orang kalau mau ngambil air turun ke bawah telaga, ke bawah tebing. Dia ambil sepatunya yang bagus, baru dia beli hasil kerja malam tadi. Ambil air, dia kasih ke, tuh ada ruhnya. Karena dia menganggap aku ini berzina tiap malam. Kalau si anjing itu nggak pernah berzina, siapa yang lebih hina? Dia merasa begitu, Pak. Kalau kita ngeliat anjing gimana? Najis loh. Ngeliat orang beda faham aja kita bilang najis. Beda torikot aja kita hina. Nauzubillah, subhanallah. Saya meyakini siapapun yang duduk di depan saya, di samping kiri kanan saya hari ini, pasti punya manzilah di sisi Allah, pasti punya posisi makom di sisi Allah. Yang makom itu hanya kalian yang tahu, dan kalian lebih tinggi di bidang itu daripada yang berbicara ini. Cuma kebetulan dengan izin Allah, kebenaran Allah izinkan Al-Fakir berbicara. Bedanya itu aja. Sedangkan yang hadir diizinkan mendengarkan. Paham nggak paham, paham aja. Alhamdulillah. Padahal lagi panas gerah, tapi kayaknya senyum-senyum aja dari tadi kan. Alhamdulillahirabbil, karena ruhnya lagi makan, ruhnya sedang dikenalkan, maka dia sedang senang. Allah mengatakan, aku hembuskan fihi, bukan ilaihi. Fihi, di dalamnya, di dalam kerahasiaannya, fi sirrihi, fi sirri asrarihi, fi lubbihi, fi lubbi albabihi. Aku hembuskan di dalamnya rohku, hembusanku, rahasiaku, 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 rahasiaku. Ini maujud juga, tapi tidak dicipta, hanya manfukh, dihembus. Berarti ada dua maujud selain Allah, satu dicipta, satu dihembus. Satu jadi alam jasad. Ini yang duduk di depan saya kelihatan oleh mata ya. Tapi yang paham, yang angguk-angguk itu bukan yang jasad ini. Yang paham maksud saya ini,
Itu yang Allah hembuskan itu. Yang senang itu yang Allah hembuskan itu. Allahu Akbar. Itu yang Allah tiupkan itu. Maka Al-Fakir kalau talqin dulu ya, talqin kita nerima talqin, ada yang mulai dari la ilaha Allah, ada yang mulai dari Allah, ada yang mulai hu. Ketika ini beda-beda, apa kata Allah? Jika kalian berbeda, farudduhu ilallah, kembalikan ke ayat Allah. Maka Al-Fakir kami kalau mentalkin orang, baiat orang pertama pakai surat kulhu. Jadi murid disuruh baca kul hu, tapi hu-nya, waw-nya tidak dibaca. Allah, hu dulu, Allah dulu, ditutup baru ahad. Begitu. Kembali ke Quran, siapa yang mau bantah? Kalau zikir hu sudah ada sahabat kita yang bantah, kata dia nggak ada zikir begitu. Padahal seterang benderang itu. Tapi nggak apa-apa, mungkin itu tafsiran dia, kita hargai. Baik. Kenapa hu? Kenapa Allah dahulukan hu bukan Allah? Huwallah. Nah, perhatikan. Huwa artinya dia, kata ganti, kata orang Arab, isim domir. Tapi orang Arab biasanya kalau mulai mengenalkan diri, menyebut nama, mulai dari nama yang zahir. Harusnya kalau yang zahir itu nama Allah, kenapa tidak kul Allah huwa ahad? Harusnya kan begitu. Katakanlah dia Allah, katakanlah Allah, dia itu yang ahad. Harusnya begitu. Orang-orang belajar bahasa kan begitu, Pak. Nama jelas dulu, baru nama ganti. Namanya Allah, dia, kan begitu. Tapi ini lain. Allah mulai dengan apa? Hu. Oleh karenanya kalam Allah berbeda dengan kalam makhluk. Jika berbicara makhluk, nama zahir dulu, baru dia. Kalau Allah huwa, dia itu sendiri adalah nama yang zahir. Oleh karena talqin zikir salah satunya pasti pakai nama hu. Coba perhatikan di Quran. Cari, ini PR ya, cari di rumah. Pakai Google boleh, sekarang udah boleh. Berapa kali di Quran Allah menyebut lafaz la ilaha illallah? Berapa kali di Quran Allah sebut la ilaha illahu? Nanti kalau sudah dapat, kasih tahu saya malam nanti ya. Nanti malam kita ada majelis, Bu ya. Insya Allah kalau umur panjang. Insya Allah. Ini apa pertanyaannya? Sudah ulangi. Berapa kali Allah mengatakan la ilaha illallah? Berapa kali Allah mengatakan la ilaha illahu? Sehingga pahamlah orang yang baca Quran bahwa hu ini apa? Allah itu siapa? Insya Allah. Udah dulu bagaimana? Lanjut. Anda udah keringetan. Udah dikit lagi. Manusia, ini adalah ringkasan dari kitab. Yang boleh saya sebut dua kitab saja, Ar-Risalah Laduniyah Ghazali, yang kedua beberapa risalah dari maktubat Imam Rabbani, Mujaddid Thariqah Qadiriyah, dan juga imam dalam Thariqah Qadiriyah. Nah, beliau mengajarkan ini bahwa manusia terdiri dari dua. Apa kata Imam Ghazali? Diulang oleh Ahmad Sirhindi Al-Mujaddid. Tubuh yang zahir ini, al-khalqi ini, sayamut, pasti mati, binasa. Namun Allah jika berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah kalau mau, apa kata Allah? Wahai ruh, jika engkau punya hayat yang bakal khalidan mukhalladan, boleh nggak? Boleh. Allah sanggup? Sanggup. Bedanya apa dengan Allah? Nah, ini jawaban yang tadi yang antum sudah lupa. Jadi, adakah sesuatu selain Allah yang bersifat hidup tidak akan pernah mati? Ayo, apa? Ar-Ruh, mantap.
baru kita girang. Kalau nggak tadi saya mau tutup aja mic ini. Nyambung? Jadi yang Allah beri hayat dan Allah abadikan itu bagian dari diri insan. Namanya apa? Pakai alif lam dong. Ar-ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Qul ar-ruhu, pakai alif lam itu. Ar-ruh min amri rabbi. Jelas ayatnya. Apa masalahnya? Ini walaupun orang hadir banyak, tapi yang hadir ini sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak diberikan ilmu ini kecuali sedikit. Ilmunya sedikit, orangnya juga tambah sedikit. Maka beda bikin tabligh akbar tarekat, yang hadir orang-orang tarekat aja. Selamat menjadi orang sedikit. Ini yang Nabi sebut tuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang aneh. Di saat orang ngaji Ahlussunnah nyari kesalahan Wahabi, udah berhenti, udah nggak usah. Ya, saya sudah tobat dari nyari kesalahan orang, sudah sibuk mencari kesalahan diri sendiri. Sesekali ya. Itu kalau Wahabinya lagi virusnya kambuh, baru kita turun tangan sedikit Pak. Karena saya lebih dari 15 tahun urusannya cuma ngurusin Wahabi. Lama-lama aku mikir, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama yang dia cinta. Jangan-jangan saking cintanya Wahabi, saking cinta sama Wahabi, saya kemudian tiap hari mikirin, nih Wahabi harus dilurusin begini. Tapi lupa cinta sama diri. Tiap hari mau cari lawan terus Pak. Ada yang gak yasinan, saya debat. Ada yang gak kunutan, saya debat. Ada yang mempersoalkan zikir jahar, kita debat. Tiap hari debat. Lama-lama jadi keras hati kita. Lilin itu kalau udah mengeras, sudah. Ya, maka saya menghimbau kepada pejuang-pejuang sunnah, ayo. Ini pesan dari guru saya, mursyid saya, singa Ahlussunnah di zamannya Abu Ya Hasan Basri. Ya, Syekh Sulaiman Rasuli, pendiri Tarbiyah Islamiyah. Apa kata beliau? Dulu aku kira Ahlussunnah itu memahami secara hafalan, memahami secara makna, nafi isbat, fikir. Kok aku pikir baca la Allah kok nggak nikmat. Ayahnya, iya kamu Ahlussunnahnya baru di lisan. Kalau kamu mati lisanmu keluh, Ahlussunnahmu hilang. Kalau kamu sebelum mati sakarat, kamu otak cerdasmu hilang, mati zindik. Ini ditakutkan Imam Ghazali, maka Imam Ghazali 15 hari lebih gak bisa bicara. Dia takut, ada ketakutan dia. Ilmu ini bakal hilang. Maka Imam Ghazali cari mursyid. Saya pertanyakan ini ke semua pesantren dan zawiyah. Ada nggak di sini kiai yang lebih alim dari Ghazali? Kalau dari Ar-Razi banyak. Yang lebih alim dari saya banyak. Yang doktornya lebih dari satu banyak. Yang dapat ijazah lebih dari satu banyak. Yang torikotnya lebih dari satu banyak. Tapi adakah di sini yang lebih alim dari Ghazali? Ada nggak hari ini mursyid kiai di Jawa kah, di Sumatera kah, di Malaysia kah, di semua di yang lebih alim dari Ghazali? Ada nggak? Imam Ghazali masuk torikot Pak. Nama torikohnya Farmadiyah Kharqaniyah. Nama gurunya Abu Ali Al-Farmadi. Namanya disebut dalam Ihya 2 kali lebih kurang. Terus kok ada kiai ngomong begini, torikot aku ngaji, nggak usah bertorikot Naqsyabandi Qadiri, nggak begitu. Kalau torikoh kita ngaji, nah ini kalimat simbolis dari para masyayikh kita dulu. Torikot aku ngaji, at-ta'lim wa ta'allum. Kalau ngajar fikih, ngaji ke ahli fikih. Bab akidah, ngaji ke orang akidah, ngajarin akidah. Kalau mau ngajarin zikir, ngaji dulu baru ngajar. Itu maksud Abu Yadim Yati Banten. Torikot aing ngaji. Murid-murid salah paham. Saya langsung dengar dari Lasem, ya, Zuriat Mbah Baidawi, guru dari Abu Yadim Yati. Beliau mursyid, ngajar kitab, juga memberi talqin dan bayat.
Karena sudah beda ilmu. Nggak seperti yang dikatakan oleh beberapa orang. Saya nggak lihat tuh Abu Yadim ngajar tarekat, nggak ada. Dia hanya ngajar nahu sorof dan bla bla. Enggak, itu kurang. Berarti kamu kurang dengar, kurang dekat dengan gurumu. Baik. Satu, sudah masuk ya. Jadi apakah dalam diri manusia yang dia hidup tidak pernah mati? Apa itu? Nah, nanti silakan cek kitab Ar-Risalah Al-Laduniyah Imam Ghazali berkalam begitu. Kalau nggak sepakat, ente bukan tidak sepakat dengan Ar-Razi, ente sedang tidak bersepakat dengan Imam Ahlus Sunnah Al-Ghazali. Ada yang berani? Ada yang berani beda sama Ghazali? Kalau sama Razi banyak. Saya ini sudah diserang orang macam-macam, Pak. Ghazali berani serang. Ya ente orang alim, wali, mati baru percaya. Waktu hidupnya nggak percaya. Itu masalahnya ya. Tusaddiq bil amwat la bil ahya. Ya, percaya sama orang mati, sama orang hidup enggak. Kembali ke Abu Yazid. Jadi apa maksud Abu Yazid? Kalian ini berguru kepada orang mati, gurunya sudah mati. Aku berguru kepada yang hidup, tidak pernah mati. Itu maksudnya apa? Beliau buktikan sendiri. Silakan cek para pemegang amanah talqin ya. Sanadnya Imam Abu Yazid itu banyak. Yang zohir banyak, tapi dia memasyhurkan kalam ini, lalu dia buktikan sendiri. Imam Ja'far Shadiq sudah wafat. Di dalam pengalaman zikir Abu Yazid, jumpa rohaninya. Ini bukan mimpi. Ini bukan mimpi. Ini perhatikan. Kapan seseorang boleh mengatakan saya bersanad ke Abdul Qadir Jilani? Kalau dalam mimpi nggak boleh. Ini dalam ilmu tasawuf. Ini bukan ilmu hadis. Orang ahli hadis jangan banyak komentar juga di sini. Ini bukan bidang kalian. Ya. Di dalam tasawuf ada namanya uwaisiyah. Di dalam keadaan sadar, mata terbuka, melek, batinnya jaga, dia jumpa rohaniah yang jasadnya sudah meninggal. Mungkin nggak? Allah kalau mau mungkin nggak? Mungkin. Allah kalau mau, saya mau tanya, lebih sakti wali atau setan? Halo Pak, lebih sakti wali atau setan? Setan. Siapa yang ngomong? Lebih sakti wali atau setan? Lebih sakti wali apa setan? Wali setan apa wali Allah? Ini pertanyaan serius. Wali setan atau wali Allah? Tergantung. Kalau wali Allahnya umum, diganggu setan yang walinya setan khusus, kalah dia. Ya, berguru lagi. Masalahnya kalau sudah dapat amanah nggak mau berguru. Kalau sudah bertorikot, udah punya mursyid, nggak punya guru lagi. Itu masalah orang. Orang tarekat itu kejahilannya karena begitu. Salah paham. Mursyid cukup satu, bergurulah sebanyak-banyaknya. Apa bedanya mursyid dengan guru biasa? Kalau mursyid yang dirobitohi. Kalau guru, ilmunya diambil. Ini kalam Imam Bahauddin. Jangankan guru yang hidup manusia. Kata beliau, akhaztu an kalbin. Jangankan orang yang punya kolbun, punya kolbu, kalbun. Apa arti kalbun? Guguk, ANJING, anjir. Itu beliau Imam Bahauddin Al-Qutub Al-Ghaus di zamannya berguru kepada si guguk. Ini Imam Bahauddin Naqsyabandi nyontohin, kok pengamal Naqsyabandi hari ini nggak mau berguru kepada selain mursyid dia. Mursyid itu yang kita ambil talqinnya, yang kita tawasuli, yang kita robitohin. Kalau guru kita tawasuli dia, tapi kita nggak robitoh kepadanya, itu bedanya. Maka Imam Bahauddin gurunya lebih dari 100 muhaddis. Kalau ziarah ke makamnya tertulis Imamus Sunnah Qami'ul Bid'ah, Imam Sunnah penghancur bid'ah, karena dia muhaddis.
Semua silsilah India, Tariqat Naqsyabandiyah, Mujaddidiyah India, semuanya hafizus sunnah, hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim. Itu semua mursyid di India itu. Mulai dari Ahmad Sirhindi sampai kepada Sayyidina Muzhar Abdullah Dahlawi. Baik, sebagai penutup ya, biar nanti malam tabahud, nanti malam mungkin diizinkan tanya jawab, insya Allah ya, tapi bertanya bukan menanya. Kalau ente menanya ente dapat dar, ane kerjain dar ya. Kalau mendebat kerjain Buya Rusfi nanti ya. Baik, bagian akhir, apa yang mesti kita sampaikan bagian akhir? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah nyantri nggak? Pernah sekolah nggak? Serius? Di kampus mana di sekolah? UIN Lampung. Sekolah secara formal pernah nggak? Pernah berguru kali kitab? Ahli kitab berguru bersanad. Nabi Muhammad tidak sekolah, tidak berguru ke orang fisik. Ketika Rasulullah dipilih oleh Allah, diberi makrifat oleh Allah, betul? Diangkat jadi rasulnya, jadi wakilnya, jadi khalifahnya, jadi kekasihnya. Yang pertama menentang ahli kitab atau orang ummi? Siapa yang pertama menentang? Ahli kitab. Saya khawatir karena guru saya di Mekah mengatakan Indonesia sekarang kutubnya di Indonesia. Saya khawatir jika kutub ini nanti ada, Allah masyhurkan, apa kata orang pesantren, orang-orang bersanad, kemursidan, wakil talqin dan semuanya, masa dia orang nggak pernah nyantri kok, masa dia nggak pernah suluk kok, masa dia ijazahnya dari mana? Saya khawatir terjadi begitu, seperti yang dikatakan oleh ahli kitab, hiqdan dan wabughyan wabaghyannya, karena iri dengki. Masa dia, kenapa bukan kami? Ini yang diingatkan oleh imam-imam ahlus sunnah, imam-imam wali-wali dari dulu. Hati-hati, Allah kalau ingin memilih, kalau ingin mengangkat, Bapak Ibu, lebih mudah, lebih tinggi nabi atau wali? Mana yang lebih tinggi, nabi atau wali? Jika ngangkat seorang di kalangan bagi Allah, apalagi comot seorang pendosa, orang ummi jadi wali, lebih mudah bagi Allah. Maka pesan Al-Faqih detik ini, siang ini satu aja, iyyakum, hati-hati terhadap zon, karena kebanyakan dosa dari zon, persangkaan, saksi ya. Hati-hati, siapa tahu di luar zawiyah, di luar orang pondokan, di luar orang kampus, Allah mengajari, menitipkan rahasianya, karena rahasia tidak mungkin diobral, rahasia tidak mungkin disebar luas, rahasia pasti dirahasiakan kepada orang yang bisa merahasiakannya. Dan rahasia paling berat bukan yang di gunung-gunung, bukan yang di perut bumi, bukan di tengah hutan, tapi orang yang dia berkholwat dalam jalwat, dia bisa bersembunyi dalam keramaian makhluk. Silakan mulai berhati-hati, berunsur ketemu siapa aja berhati-hati. Katakan, oh mungkin dia kekasih Allah, mungkin dia kekasih Allah, mungkin dia kekasih Allah, begitu ya. Terakhir guru saya ngomong ini, hati-hati ya Rozi, nanti wali Allah nyamar jadi Wahabi. Aduh, pusing kepala saya. Wali Allah nyamar jadi, maksudnya apa? Karena kamu benci sekali sama Wahabi waktu itu. Nanti diuji ketemu orang Wahabi beneran, Pak. Ternyata dia seorang kekasih Allah, cuma ngetes kolbu kita aja.
Semoga Allah Ta'ala memberkahi semua yang hadir ya. Semua yang menyimak siang ini, semua yang mendengarkan siang ini, yang hadir, yang dekat, yang jauh, amin. Semua yang ada, semua yang tasdik, semua yang percaya, semua yang mengikuti ilmu ini, semoga Allah tulis namanya di pintu-pintu surga. Ilahana anta maksuduna wa ridha qamatuluna. Al-Fatihah. Amin. Tidak usah salaman, nanti malam kita salaman insyaallah ya. Mari kita salawat. Salatullah salam